Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan, berwasiat terkhusus untuk diri khatib sendiri, hendaklah kita selalu berpegang teguh dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan keistiqomahan kita untuk terus mengikuti syariat dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun pertama Hijriyah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah, yaitu berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah, dari negeri Makkah ke negeri Madinah. Setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar di pertigaan jalan yang dikenal dengan Juhfah, di mana pertigaan ini satu jalan mengantarkan ke arah Makkah dan satu jalur lagi mengantarkan ke arah Madinah. Melihat jalur yang menuju Makkah, Rasulullah yang baru saja keluar dari kota Makkah sudah rindu ke kampung halaman. Dan kerinduan tersebut difahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa rindu tersebut yang memasukkan ke dalam hati Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang mewajibkan kepadamu wahai Muhammad untuk melaksanakan seluruh yang ada di dalam Al-Quran, laradduka ila ma'ad, akan mengembalikanmu ke tempat kamu kembali. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa tempat kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kota Makkah. Jadi Rasulullah baru keluar, Allah sudah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan Rasulullah ke kota Makkah. Kapan Allah mengembalikan Rasulullah ke kota Makkah? 6 tahun setelah itu, yaitu di tahun ke-6 Hijriah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah umroh yang pertama kali setelah hijrah tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabat untuk masuk ke kota Makkah dan melihat respon kafir Quraisy atas keinginan Rasulullah tersebut. Ternyata kafir Quraisy justru mengumpulkan pasukan dan ingin memerangi Rasulullah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Makkah, meskipun untuk umrah. Karena ini perintah Allah, Rasulullah tidak mengurungkan niat itu. Karena ini perintah Allah, Allah yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umroh, maka Rasulullah tetap berangkat, akan tetapi melalui jalur yang tidak semestinya. Ribuan sahabat yang ikut,
sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di lokasi yang dikenal dengan Hudaybiyah, ternyata visa dari penguasa Makkah tidak turun, dan Rasulullah bersama para sahabat tidak diizinkan, padahal sudah memakai pakaian ihram. Kemudian mereka meminta perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana isi perjanjian tersebut merugikan umat Islam. Umat Islam yang kembali ke Makkah dan ingin kembali bergabung kepada Quraisy tidak boleh dikembalikan lagi kepada umat Islam. Akan tetapi jika ada orang Quraisy yang ingin bergabung bersama Rasulullah dan hijrah ke Madinah, maka harus dikembalikan ke mereka. Dan umat Islam tidak boleh umroh kecuali tahun depan, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Dan itu ditandatangani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setuju. Sayyidina Umar mempertanyakannya kepada Rasulullah, bukankah kalau kita perangi kita sudah pasti menang? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya adalah utusan Allah yang tidak mungkin mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umroh meskipun akhirnya tidak jadi umroh. Dan umrohnya tahun depannya yang dikenal dengan umroh qadha di tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam membebaskan kota Makkah tanpa setetes darah pun menetes. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di tahun pertama Hijriah kepada Rasulullah, di mana janji itu baru bisa terrealisasikan di tahun ke-7 Hijriah. Butuh waktu 7 tahun. Butuh banyak usaha yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai kepada janji Allah. Berbeda dengan kita, di mana kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Rasul, bukan Nabi. Akan tetapi ketika menagih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Maka kita ingin seketika kita mengangkat tangan, doa itu langsung dikabulkan. Padahal Allah menciptakan sebab. Akan tetapi sebab itu hanya bisa berfungsi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berusaha, akan tetapi semua dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Siapa yang membimbing kita? Apakah akal kita yang membimbing kita, atau ilmu yang kita miliki? Padahal kita tidak memiliki apa-apa. Ilmu itu hanya titipan Allah. Nyawa ini hanya titipan Allah. Kedudukan ini hanya titipan Allah. Hela nafas kita hanya titipan Allah. Kemampuan kita hanya titipan Allah. Di mana titipan-titipan itu jika tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita sombong. Seakan-akan kita mengatakan inilah usaha kita, kenapa hasilnya berbeda? Artinya Allah yang salah. Mungkin Allah salah? Mustahil. Mustahil salah. Yang salah adalah diri kita yang masih menganggap kita memiliki dunia ini. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Semestinya kita amat sangat mengharap untuk bisa keluar dari penjara. Tidak ada satupun manusia yang ada ketika di penjara kemudian sampai waktu dia dibebaskan dia mengatakan, jangan, saya jangan dibebaskan karena enak di penjara. Artinya dia tidak beriman. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita kepada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang dapat mencontohkan sesempurna manusia dalam memahami perintah-perintah Allah
dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dalam memahami isyarat-isyarat Allah yang diberikan kepada umatnya, kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat, dan menampakkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan, perbuatan, ketetapan, tingkah laku dalam diri-diri kita semuanya, dalam diri keluarga kita, dalam masyarakat kita, sehingga kemudian akan lahir sosok-sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru, yang dapat menjadi rahmat bagi semesta alam, tidak hanya rahmat bagi segelintir orang saja. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala man minhun syaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu Adam alaihi salam fa'ajazal khalaiq wa lahu tada'alatil fuhum falam yudrikhu minna sabiqun wala lahiq. Fariyadul malakuti bi zahri jamalihi muniqah wa hiyadul jabaruti bi faydhi anwarihi mutadaffiqah fala syai'a illa wa huwa bihi manut idh laulal wasitatu la dhahaba kama qila al mawsud salatan taliku bika minka ilaihi kama huwa ahluh. Allahumma innahu sirrukal jami'ud dalu alaik wa hijabukal a'zamul qa'imu laka baina yadaik. Allahumma alhiqna binasabih wa haqiqna bihasabih wa arifna iyyahu ma'rifatan naslamu biha min mawaridil jahl wa naqra'u biha min mawaridil fadl. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wafqahu qawlana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bik wa 'allimna al-adaba ma'ak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allah